Banyak orang mengira zikir hanyalah gerakan lisan, lidah yang basah oleh lafaz, tasbih yang berputar di jari, dan suara yang lirih atau lantang menyebut nama Allah. Padahal, dalam khazanah tasawuf, zikir adalah perjalanan panjang kesadaran manusia, dari yang tampak menuju yang tersembunyi, dari yang berhuruf menuju yang tanpa huruf, dari yang bersuara menuju yang sunyi, hingga akhirnya tenggelam dalam kehadirannya tanpa jarak. Zikir bukan sekadar amalan, tetapi jalan. Ia bukan hanya ibadah, tetapi proses penyucian eksistensi manusia secara bertahap. Para arif bilah membagi zikir dalam beberapa lapisan kesadaran, zikir tubuh, zikir zahir, zikir hati, zikir kolbu, dan zikir nafas, zikir nyawa. Ketiganya bukan pilihan yang berdiri sendiri, melainkan tangga-tangga spiritual yang harus dilalui dengan kesungguhan, adab, dan bimbingan ruhani. Zikir tubuh, gerbang kesadaran zahir. Zikir tubuh adalah tahap paling awal. Ia disebut zikir zahir karena melibatkan anggota badan, suara, dan gerak fisik. Pada tahap ini, lidah mengucapkan lafaz zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tubuh duduk, berdiri, atau bergerak dalam irama ibadah. Nafas masih kasar, pikiran masih berkelana, dan hati seringkali belum sepenuhnya hadir. Namun jangan meremehkan zikir tubuh. Ia adalah pintu. Tanpa pintu ini, seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam rumah makrifat. Zikir zahir berfungsi membersihkan kebiasaan lalai, melatih disiplin ruhani, dan menundukkan ego yang selama ini terbiasa bebas tanpa kendali. Pada tahap ini, seseorang sering merasa zikirnya kering. Lidah bergerak, tetapi hati belum tersentuh. Pikiran melayang kemana-mana. Ini bukan kegagalan, melainkan fase normal. Para sufi menyebutnya sebagai riyadah, latihan spiritual. Seperti tubuh yang dilatih dengan olahraga, jiwa pun harus dilatih dengan pengulangan zikir zahir. Zikir tubuh menanam benih. Meski belum terasa buahnya, benih itu bekerja dalam diam. Setiap lafaz yang diucapkan adalah pukulan halus terhadap dinding kelalaian yang menutup hati. Zikir hati, perpindahan dari bunyi ke rasa. Ketika zikir tubuh dilakukan dengan istiqomah, perlahan terjadi pergeseran. Lafaz tidak lagi terasa hanya di lidah, tetapi mulai beresonansi ke dalam dada. Inilah awal zikir hati, atau zikir kolbu. Zikir hati tidak selalu bersuara. Lidah bisa diam, tetapi hati menyebut. Nama Allah tidak lagi hanya diucapkan, melainkan dirasakan. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan kehadiran batin yang berbeda. Ada getaran halus, ada rasa tenang yang tidak bergantung pada situasi luar. Zikir hati adalah zikir rasa. Ia tidak membutuhkan banyak lafaz, tetapi membutuhkan kejujuran dan kesungguhan. Hati yang berzikir adalah hati yang terjaga. Ia mulai sadar ketika lalai, tersentak ketika lupa, dan kembali ketika tergelincir. Namun zikir hati bukan berarti bebas dari ujian. Justru disinilah cobaan semakin halus. Rasa nikmat dalam zikir bisa menimbulkan kelekatan. Seseorang bisa terjebak mengejar rasa, bukan yang memberi rasa. Para arif mengingatkan, jangan berhenti pada kenikmatan zikir, karena itu masih hijab. Zikir hati sejati bukan tentang merasa hebat, merasa dekat, atau merasa istimewa. Ia tentang kesadaran akan kelemahan diri dan kebesaran Allah. Semakin dalam zikir hati, semakin seseorang merasa kecil, hina, dan bergantung sepenuhnya padanya. Zikir nafas, rahasia nyawa yang sunyi. Di atas zikir hati, terdapat tahapan yang lebih halus dan jarang dipahami, zikir nafas, atau zikir nyawa. Inilah zikir yang tidak lagi bergantung pada lafaz, suara, bahkan rasa. Ia menyatu dengan keluar masuknya nafas, dengan denyut kehidupan itu sendiri. Zikir nafas bukan teknik pernafasan biasa. Ia bukan meditasi fisik, bukan pula latihan relaksasi. Zikir nafas adalah kesadaran bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas terjadi karena Allah. Nafas bukan milik kita, ia adalah amanah yang dipinjamkan, dan setiap detiknya mengucapkan kesaksian tauhid. Pada tahap ini, zikir tidak lagi dilakukan, tetapi terjadi. Seseorang tidak sibuk mengingat Allah, karena kesadarannya telah dipenuhi oleh kehadirannya. Inilah yang disebut para sufi sebagai zikir daim, zikir yang terus-menerus, bahkan saat tidur, berjalan, atau diam. Zikir nafas adalah zikir tanpa huruf dan tanpa suara. Ia tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa diwariskan lewat tulisan, dan tidak bisa dipaksakan. Ia adalah anugerah setelah perjalanan panjang mujahadah.
Orang yang sampai pada zikir nafas tidak merasa dirinya berzikir. Justru ia merasa bahwa seluruh hidupnya adalah zikir. Geraknya zikir, diamnya zikir, hidupnya zikir, bahkan matinya pun zikir. Tenggelam dalam zikir tak berhuruf dan tak bersuara. Puncak dari seluruh tahapan ini adalah keadaan fana, tenggelamnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Di sini, zikir tidak lagi memiliki bentuk. Tidak ada aku yang berzikir, dan tidak ada engkau yang diingat. Yang ada hanyalah kehadiran mutlak tanpa dualitas. Inilah zikir tak berhuruf dan tak bersuara. Bukan berarti kosong, tetapi justru penuh. Bukan berarti hilang, tetapi justru hadir secara sempurna. Bahasa manusia tidak mampu menjangkaunya, karena ia melampaui konsep dan definisi. Para arif mengatakan, di titik ini, yang berzikir adalah Allah dengan dirinya sendiri. Manusia hanya menjadi cermin yang bening. Tidak mengklaim, tidak merasa memiliki, dan tidak menyebut dirinya telah sampai. Ironisnya, semakin seseorang mendekati puncak makrifat, semakin ia terlihat biasa. Tidak gemar pamer spiritualitas, tidak sibuk mengoreksi orang lain, dan tidak merasa lebih suci. Justru ia semakin rendah hati, lembut, dan penuh kasih. Penutup, zikir sebagai jalan pulang. Zikir tubuh, zikir hati, dan zikir nafas bukanlah hierarki untuk disombongkan, tetapi jalan pulang bagi jiwa yang rindu asalnya. Tidak semua orang dipanggil untuk sampai pada zikir nafas, tetapi setiap orang dipanggil untuk berzikir sesuai kesanggupannya. Yang terpenting bukan di mana posisi kita, tetapi apakah kita terus berjalan. Zikir bukan tentang cepat sampai, tetapi tentang setia melangkah. Bukan tentang pengalaman luar biasa, tetapi tentang kejujuran batin. Jika hari ini zikir Anda masih di lidah, jangan putus asa. Jika sudah sampai di hati, jangan terjebak rasa. Dan jika suatu hari Allah menganugerahkan zikir nafas, sembunyikanlah ia seperti rahasia paling berharga. Karena zikir sejati tidak ingin dilihat manusia, ia hanya ingin diterima oleh Allah. Dan pada akhirnya, bukan kita yang mengingat Allah, melainkan Allah yang mengingat kita. Pada hakikat, perjalanan zikir bukanlah perjalanan keluar diri, melainkan perjalanan pulang ke dalam. Semakin jauh seseorang melangkah dalam zikir, semakin ia menyadari bahwa yang ia cari selama ini ternyata lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Namun justru karena terlalu dekat itulah, banyak manusia tidak menyadarinya. Zikir tubuh melatih kesadaran lahiriah. Zikir hati membuka mata batin. Dan zikir nafas menghancurkan batas antara yang mengingat dan yang diingat. Tetapi semua tahapan ini tidak bisa dilewati dengan tergesa-gesa. Tasawuf bukan jalan pintas, melainkan jalan peluruhan. Mengapa banyak orang terhenti di zikir lisan? Salah satu sebab mengapa rahasia zikir tubuh, hati, dan nafas masih sedikit dipahami adalah karena banyak orang berhenti di permukaan. Zikir diperlakukan seperti rutinitas, bukan transformasi. Lidah menyebut, tetapi hidup tetap sama. Mulut memuji Allah, tetapi perilaku masih dikuasai ego. Zikir lisan tanpa kesadaran batin ibarat mengetuk pintu tanpa niat. Masuk, ia berpahala, tetapi belum mengubah. Karena itu para guru tasawuf menekankan adab zikir sebelum jumlah zikir. Kehadiran sebelum bacaan, kesungguhan sebelum target. Zikir yang sejati selalu berdampak pada akhlak. Jika seseorang rajin berzikir tetapi masih gemar merendahkan orang lain, mudah marah, dan cinta dunia secara berlebihan, maka zikirnya masih terhenti di lidah. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Zikir bukan untuk membuat seseorang merasa suci, tetapi untuk menyadarkan bahwa dirinya penuh kekurangan. Semakin tinggi zikir seseorang, semakin rendah ia memandang dirinya. Peran muraqabah dalam zikir hati. Zikir hati tidak akan hidup tanpa muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Muraqabah adalah jembatan antara zikir lisan dan zikir kolbu. Tanpa muraqabah, zikir mudah berubah menjadi kebiasaan mekanis. Ketika seseorang berzikir dengan muraqabah, ia tidak sekadar menyebut nama Allah, tetapi merasa berada di hadapannya. Ada rasa diawasi, tetapi bukan dengan ketakutan, melainkan dengan cinta dan hormat. Muraqabah melatih hati untuk hadir. Ia menyingkirkan kebisingan batin, memperlambat pikiran, dan membuka ruang keheningan. Dari keheningan inilah zikir hati tumbuh. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa musuh terbesar zikir bukanlah kesibukan dunia, melainkan pikiran yang tidak terjaga. Pikiran yang melompat-lompat adalah tirai tebal antara hati dan Allah.
Karena itu para sufi lebih menekankan kualitas kesadaran daripada kuantitas bacaan. Satu zikir dengan hati yang hadir lebih berharga daripada ribuan lafaz tanpa ruh. Zikir nafas dan rahasia kehidupan. Ketika zikir telah menyatu dengan nafas, seseorang memasuki wilayah yang sangat halus. Di sini, ego mulai kehilangan pijakan. Kesadaran diri perlahan menipis. Yang tersisa hanyalah kesaksian akan hidup itu sendiri. Nafas adalah kehidupan. Selama nafas masih keluar masuk, selama itu pula rahmat Allah mengalir. Zikir nafas mengajarkan bahwa hidup ini bukan milik kita. Bahkan satu tarikan nafas pun bukan hasil usaha kita. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, apa yang harus aku lakukan, tetapi, bagaimana aku menyerahkan diri sepenuhnya. Zikir nafas bukan tentang usaha keras, tetapi tentang kepasrahan total. Ironisnya, justru ketika seseorang berhenti memaksakan zikir, zikir itu bekerja dengan sendirinya. Ketika kehendak pribadi dilebur, kehendak ilahi mengambil alih. Zikir nafas menjadikan seseorang hidup dalam kesadaran tauhid yang konstan. Dunia tidak lagi dilihat sebagai penghalang, tetapi sebagai tanda. Masalah tidak lagi dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai wasilah. Zikir dan peleburan ego. Salah satu tanda zikir yang semakin dalam adalah melemahnya ego. Bukan berarti seseorang menjadi pasif atau kehilangan jati diri, tetapi ia tidak lagi dikendalikan oleh dorongan-dorongan rendah. Ego adalah hijab terbesar dalam zikir. Selama aku masih ingin diakui, dipuji, dan dianggap suci, selama itu pula zikir tidak akan menembus kolbu terdalam. Zikir sejati menghancurkan klaim. Ia meluruhkan identitas palsu yang selama ini dibangun oleh prestasi, status, dan pujian manusia. Yang tersisa hanyalah kehambaan murni. Pada titik ini, seseorang tidak lagi sibuk berbicara tentang pengalaman spiritualnya. Ia justru takut jika pengalamannya menjadi hijab baru. Ia memilih diam, karena tahu bahwa rahasia Allah tidak untuk dipertontonkan. Zikir tanpa zikir. Ada satu fase yang sering membingungkan orang awam, ketika para arif berkata bahwa zikir tertinggi adalah tanpa zikir. Maksudnya bukan berhenti mengingat Allah, tetapi melampaui bentuk zikir itu sendiri. Pada fase ini, seseorang tidak lagi menyebut nama Allah karena ia telah hidup dalam kesadaran akannya. Seperti ikan yang tidak menyebut air, tetapi hidup di dalamnya. Zikir tanpa zikir bukanlah kelalaian, melainkan kehadiran total. Ia adalah keadaan di mana seluruh hidup menjadi ibadah tanpa harus selalu disadari sebagai ibadah. Orang yang sampai pada fase ini tetap salat, tetap berzikir lisan, tetap menjalankan syariat. Namun semua itu dilakukan bukan karena kewajiban semata, melainkan karena cinta. Bahaya kesalahpahaman dalam zikir tingkat tinggi. Tidak semua orang siap memahami pembahasan zikir tingkat tinggi. Tanpa fondasi syariat dan akhlak, pembahasan ini bisa disalahartikan. Ada yang mengira sudah sampai, padahal baru berkhayal. Ada yang meninggalkan kewajiban dengan alasan, hati sudah zikir. Tasawuf sejati tidak pernah bertentangan dengan syariat. Justru semakin tinggi makam seseorang, semakin kuat ia menjaga adab lahir. Zikir nafas bukan alasan untuk meninggalkan salat, tetapi membuat salat semakin hidup. Para wali tidak dikenal dari klaim, tetapi dari akhlak. Mereka tidak sibuk menyebut makam, tetapi sibuk melayani. Tidak menuntut dihormati, tetapi menghormati semua makhluk. Penutup lanjutan, zikir sebagai cahaya kehidupan. Pada akhirnya, zikir tubuh, hati, dan nafas bukanlah tujuan akhir. Ia adalah sarana untuk mengenal Allah dan mengenal diri. Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia akan tahu betapa fakirnya ia di hadapan Allah. Zikir bukan pelarian dari dunia, tetapi cara melihat dunia dengan mata yang baru. Dunia tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai. Masalah tetap datang, tetapi tidak lagi mengguncang. Jika hari ini zikir Anda masih berat, tetaplah setia. Jika hati masih sering lalai, tetaplah kembali. Karena zikir bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketekunan. Dan ketahuilah, setiap kali Anda menyebut Allah, sesungguhnya Allah telah lebih dahulu menyebut Anda. Setiap langkah kecil dalam zikir dicatat sebagai langkah pulang. Karena pada akhirnya, zikir bukan sekadar amalan orang hidup, ia adalah bekal orang yang ingin mati dalam keadaan sadar, tenang, dan kembali kepadanya dengan hati yang utuh. Pada tahap tertentu dalam perjalanan zikir, seseorang akan mulai menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah kelalaian semata, melainkan rasa memiliki atas zikir itu sendiri. Ketika seseorang berkata dalam batinnya,
aku sudah berzikir, saat itulah tabir paling halus mulai turun. Karena zikir sejati justru dimulai ketika perasaan, aku, itu dilebur. Para arif billah mengingatkan bahwa zikir bukanlah prestasi spiritual, melainkan rahmat yang dititipkan. Ia datang bukan karena kepandaian, bukan karena banyaknya wirid, tetapi karena Allah mengizinkan hati seseorang untuk hadir di hadapannya. Maka semakin dalam zikir seseorang, semakin ia takut kehilangan adab. Ketika zikir menguji keikhlasan, zikir yang semakin dalam tidak selalu membawa ketenangan. Justru seringkali ia mendatangkan kegelisahan batin yang tidak biasa. Bukan karena zikir itu salah, tetapi karena cahaya mulai menyingkap lapisan kegelapan diri. Banyak orang mundur pada fase ini. Mereka mengira zikir membuat hidup semakin berat, hati semakin sensitif, dan emosi semakin tajam. Padahal yang terjadi adalah pembersihan. Luka-luka batin yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Zikir ibarat cahaya terang yang masuk ke ruangan gelap. Debu-debu yang sebelumnya tidak terlihat kini tampak jelas. Orang yang tidak siap akan mengira ruangan itu semakin kotor, padahal sebenarnya ia sedang dibersihkan. Disinilah keikhlasan diuji. Apakah seseorang berzikir untuk mencari ketenangan, atau untuk mencari Allah? Jika niatnya hanya kenyamanan batin, ia akan berhenti. Tetapi jika niatnya adalah kebenaran, ia akan bertahan meski harus melewati rasa perih. Zikir dan kesendirian spiritual. Semakin dalam zikir seseorang, semakin ia merasa asing di tengah keramaian. Bukan karena ia merasa lebih suci, tetapi karena orientasi batinnya telah berubah. Hal-hal yang dulu menarik kini terasa hampa. Percakapan yang dangkal terasa melelahkan. Pujian tidak lagi menggetarkan, celaan tidak lagi melukai. Ini bukan tanda keanehan, tetapi tanda pergeseran kesadaran. Jiwa mulai rindu pada keheningan. Bukan keheningan fisik, melainkan keheningan batin, tempat zikir tanpa suara berlangsung. Namun fase ini juga berbahaya jika tidak dibarengi kebijaksanaan. Ada yang jatuh pada sikap merasa paling mengerti, paling sadar, dan memandang rendah orang lain. Ini adalah jebakan ego spiritual yang sangat halus. Tasawuf sejati tidak menjauhkan seseorang dari manusia, tetapi menghadirkan Allah di tengah manusia. Seorang yang benar zikirnya justru semakin lembut, semakin memahami keterbatasan orang lain, dan semakin luas kasihnya. Zikir nafas dan kesadaran kematian. Salah satu rahasia terdalam dari zikir nafas adalah bahwa ia mengajarkan kematian sebelum mati. Setiap tarikan nafas adalah kehidupan, dan setiap hembusannya adalah pengurangan jatah hidup. Orang yang berzikir dengan nafasnya hidup dalam kesadaran fana. Ia tidak takut mati, tetapi juga tidak meremehkannya. Kematian baginya bukan ancaman, melainkan pertemuan. Karena itu, ia menjaga nafasnya seperti menjaga amanah terakhir. Zikir nafas menjadikan seseorang berhati-hati dalam bicara, bertindak, dan berniat. Ia sadar bahwa setiap nafas akan menjadi saksi. Tidak ada ruang untuk kepura-puraan di hadapan kesadaran semacam ini. Ketika zikir telah menyatu dengan nafas, doa tidak lagi selalu berupa permintaan. Ia berubah menjadi penyerahan. Bukan lagi, ya Allah, berilah aku, tetapi, ya Allah, jadikan aku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Antara fana dan baka, dalam tasawuf dikenal dua keadaan penting, fana dan baka. Fana adalah lenyapnya kesadaran ego, sedangkan baka adalah kembalinya seseorang ke dunia dengan kesadaran ilahi. Banyak orang ingin fana, tetapi tidak siap baka. Mereka ingin tenggelam, tetapi tidak siap kembali. Padahal puncak makrifat bukan berhenti di fana, melainkan berjalan dalam baka, hidup di dunia dengan kesadaran Allah. Zikir tubuh, hati, dan nafas menemukan kesempurnaannya ketika seseorang mampu menjalani kehidupan biasa dengan kesadaran luar biasa. Ia bekerja, berkeluarga, bersosialisasi, tetapi hatinya tidak terikat. Nafasnya tetap berzikir di tengah aktivitas. Inilah makam para wali yang tersembunyi. Mereka tidak dikenal dari karomah mencolok, tetapi dari ketenangan dan kebijaksanaan. Mereka tidak bicara tentang Allah, tetapi menghadirkan Allah lewat akhlak. Mengapa zikir sejati tidak gemar dipamerkan? Semakin tinggi zikir seseorang, semakin ia takut berbicara tentangnya. Karena ia tahu, kata-kata bisa merusak apa yang telah Allah bangun dalam diam. Rahasia zikir tidak untuk diumbar, karena ia mudah tercemar oleh niat-niat halus. Para arif menyembunyikan makamnya sebagaimana orang awam menyembunyikan dosanya. Mereka lebih sibuk memperbaiki niat daripada mengoreksi orang lain. Mereka lebih takut ria batin daripada dosa lahir.
Zikir sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia cukup diketahui oleh Allah. Bahkan seringkali, orang yang paling dalam zikirnya adalah orang yang terlihat paling biasa. Zikir sebagai jalan pulang yang sunyi. Pada akhirnya, zikir tubuh, hati, dan nafas adalah jalan pulang. Jalan ini sunyi, tidak ramai, dan seringkali disalahpahami. Ia tidak menjanjikan popularitas, tidak menjanjikan kekuatan lahir, dan tidak menjanjikan keistimewaan duniawi. Yang ia janjikan hanyalah satu, kedekatan dengan Allah. Dan bagi jiwa yang rindu, itu sudah lebih dari cukup. Jika suatu hari Anda merasa zikir Anda hampa, ingatlah bahwa kesetiaan lebih penting daripada rasa. Jika Anda merasa jauh, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menjauh, kitalah yang berpaling. Dan jika Anda merasa kecil, bersyukurlah, karena disitulah pintu makrifat mulai terbuka. Zikir bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa. Zikir adalah tentang menghilangkan diri agar Allah yang hadir. Dan ketika akhirnya lidah diam, hati sunyi, dan nafas pun larut dalam kesadarannya, saat itulah seseorang mengerti bahwa sejak awal, yang mencari bukanlah manusia, melainkan Allah yang sedang memanggil hambanya pulang. Pada kedalaman tertentu, zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas spiritual, melainkan keadaan wujud. Seseorang tidak lagi bertanya, apakah aku sedang berzikir, karena pertanyaan itu sendiri sudah gugur. Yang ada hanyalah kesadaran yang jernih, hadir, dan berserah. Inilah wilayah yang oleh para arif disebut sebagai zikir sir, zikir rahasia yang tidak dapat diakses oleh panca indera maupun pikiran biasa. Zikir sir bukan tingkatan yang bisa dikejar dengan ambisi. Ia tidak bisa diraih dengan latihan keras semata, apalagi dengan klaim-klaim spiritual. Ia adalah anugerah murni yang diberikan setelah seseorang melewati peluruhan panjang, peluruhan ego, peluruhan kehendak, bahkan peluruhan identitas spiritualnya sendiri. Zikir sir, ketika hati pun menjadi sunyi. Jika zikir tubuh masih menggunakan suara, zikir hati menggunakan rasa, dan zikir nafas menggunakan kesadaran hidup, maka zikir sir bahkan melampaui rasa dan kesadaran itu sendiri. Ia terjadi di titik terdalam jiwa, tempat tidak ada lagi kata, konsep, atau bayangan. Pada tahap ini, hati tidak lagi berzikir, karena hati itu sendiri telah menjadi zikir. Tidak ada lagi gerakan ke dalam atau keluar. Tidak ada naik atau turun. Yang ada hanyalah kehadiran yang tetap. Para sufi mengatakan, zikir sir adalah zikir yang tidak diketahui oleh malaikat pencatat amal, karena ia tidak berbentuk perbuatan. Ia juga tidak diketahui oleh setan, karena ia tidak bisa diganggu. Bahkan diri sendiri pun sering tidak menyadarinya. Inilah sebabnya mengapa zikir tertinggi selalu tersembunyi. Ia tidak menimbulkan sensasi, tidak menghadirkan pengalaman spektakuler, dan tidak memunculkan rasa istimewa. Justru ia membawa seseorang ke kesederhanaan mutlak. Ketika zikir tidak lagi terasa nikmat, banyak pencari tersesat karena mengira bahwa zikir harus selalu menghadirkan kenikmatan. Padahal, semakin dalam zikir seseorang, semakin ia tidak bergantung pada rasa. Nikmat atau tidak, hadir atau tidak, terang atau gelap, semuanya diterima dengan sikap yang sama. Ini adalah tanda kematangan spiritual. Zikir tidak lagi dijadikan alat untuk menenangkan diri, tetapi menjadi bentuk kepatuhan dan cinta tanpa syarat. Seseorang berzikir bukan karena ia merasakan Allah, tetapi karena ia mengakui Allah. Pada fase ini, doa pun berubah. Ia tidak lagi meminta sesuatu yang spesifik. Bahkan seringkali doa hanya berupa diam yang panjang. Diam yang penuh penyerahan. Diam yang lebih fasih daripada ribuan kata. Zikir dan kehancuran klaim spiritual. Salah satu rahasia besar dalam tasawuf adalah ini, setiap makam yang disadari akan runtuh. Selama seseorang masih merasa, aku sudah sampai, maka ia belum sampai. Karena sampai sejati justru menghilangkan kesadaran tentang sampai itu sendiri. Zikir yang benar akan menghancurkan klaim spiritual sedikit demi sedikit. Seseorang tidak lagi merasa dirinya ahli zikir, ahli ibadah, atau ahli makrifat. Ia bahkan sering merasa lebih bodoh dan lebih fakir daripada sebelumnya. Ini bukan kemunduran, tetapi kemajuan. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari betapa luas dan tak terjangkaunya keagungannya. Dan di hadapan keagungan itu, semua klaim menjadi rapuh. Para wali Allah dikenal bukan karena mereka berkata, aku wali, tetapi karena mereka berkata, aku hamba. Dan itu pun sering mereka ucapkan dalam batin. Dengan rasa takut, bukan bangga. Zikir daim,
hidup dalam kesaksian. Zikir sir melahirkan apa yang disebut zikir daim, zikir yang terus berlangsung tanpa putus, bahkan tanpa disadari. Ini bukan berarti seseorang selalu sadar, aku sedang berzikir, tetapi kesadarannya telah menyatu dengan kesaksian tauhid. Orang yang berada dalam zikir daim tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Ia tidak larut dalam kesedihan, tidak terbang dalam kegembiraan. Bukan karena ia dingin, tetapi karena ia telah menemukan poros yang tetap. Ia melihat semua peristiwa sebagai datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada kejadian yang dianggap kebetulan. Tidak ada luka yang dianggap sia-sia. Semuanya dibaca sebagai bahasa ilahi. Namun zikir daim tidak menjadikan seseorang pasif. Justru ia menjadi lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan lebih bersungguh-sungguh dalam menjalani amanah dunia. Karena ia tahu, setiap gerak adalah ibadah, dan setiap niat akan dimintai pertanggungjawaban. Zikir dan kembali menjadi manusia biasa. Salah satu rahasia terbesar para arif adalah kemampuan mereka kembali menjadi manusia biasa. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam zikir, mereka tidak terjebak dalam menara spiritual. Mereka kembali ke pasar, ke rumah, ke ladang kehidupan. Mereka tertawa, bekerja, menikah, mendidik anak, dan menghadapi masalah seperti manusia lainnya. Bedanya, hati mereka tidak lagi terikat. Dunia ada di tangan, bukan di dalam dada. Inilah makam baka yang sejati. Bukan menghilang dari dunia, tetapi hadir sepenuhnya tanpa diperbudak olehnya. Zikir tidak menjauhkan mereka dari realitas, tetapi justru membuat mereka lebih membumi. Mengapa jalan zikir terasa sepi? Jalan zikir adalah jalan yang sepi karena ia menuntut kejujuran total. Tidak banyak yang sanggup berjalan tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, dan tanpa kepastian rasa. Banyak yang berhenti ketika zikir tidak lagi menyenangkan. Padahal disitulah pintu rahasia mulai terbuka. Ketika seseorang tetap setia berzikir meski tanpa rasa, tanpa cahaya, dan tanpa kepastian, saat itulah ia sedang dimurnikan. Allah tidak mencari hamba yang hebat, tetapi hamba yang jujur. Dan kejujuran tertinggi adalah tetap berjalan meski tidak melihat hasil. Penutup panjang, zikir sebagai nafas kehidupan. Pada akhirnya, zikir tubuh, hati, nafas, hingga sir bukanlah tingkatan untuk dipamerkan, melainkan fase-fase pelucutan diri. Semakin tinggi zikir seseorang, semakin sedikit yang bisa ia ceritakan. Karena yang ia temukan bukan pengalaman, tetapi kehilangan ego, kehilangan klaim, kehilangan keinginan untuk dikenal. Yang tersisa hanyalah kehambaan yang polos. Jika suatu hari Anda merasa zikir Anda tidak berkembang, jangan berhenti. Jika Anda merasa tidak merasakan apa-apa, tetaplah setia. Karena zikir sejati sering bekerja di wilayah yang tidak bisa dirasakan, tetapi nyata dalam perubahan akhlak. Dan jika kelak lidah Anda diam, hati Anda sunyi, dan nafas Anda berjalan sendiri dalam kesadarannya, jangan katakan apa-apa. Simpanlah ia sebagai rahasia antara Anda dan Allah. Karena zikir yang paling dalam, tidak ingin diketahui, tidak ingin diakui, dan tidak ingin disebut. Ia hanya ingin satu hal, Allah ridha.